Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesabila Mutiafani dengan NIM B100210433 dari kelas manajemen I. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya mengenai e-book mata kuliah manajemen pemasaran. Saya mengambil buku yang berjudul International Marketing and Management Research dari Ansu Sasena Aurora. Yang pertama, pemasaran dan manajemen internasional, perspektif dari Global Logistic dan International Business Education and Research Center menyediakan forum bagi akademisi, dan profesional untuk berbagi perkembangan dan kemajuan terbaru dalam pengetahuan dan praktik bisnis global dan manajemen internasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ide tentang berbagai mata pelajaran internasional yang penting dan untuk memberikan stimulus bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut dari perspektif internasional. Ini saya di sini ada 10 konten atau isi yang sudah saya tampilkan, yaitu yang pertama ada Global Value Chains and International Business Research Perspective from Switzerland. Rantai nilai global dan riset bisnis internasional, perspektif dari Swiss. Pembagian kerja internasional dan spesialisasi vertikal diwakili oleh rantai nilai global atau GVC telah mendefinisikan ulang global berdagang. Fenomena tersebut telah dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu termasuk ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarawan. Yang kedua ada Social Commerce Optimization and Integrated Framework for Customer Behavior in Social Media. Pengoptimalan perdagangan sosial, kerangka terintegrasi untuk perilaku konsumen di media sosial. Yaitu penelitian ini membahas tentang social commerce dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan konsumen dan bagaimana proses ini sangat penting dalam memanfaatkan potensi komersial media sosial yang menghasilkan nilai pelanggan dan meningkatkan kinerja organisasi. Ketiga ada Social Media Driven Student Centered Learning through Social Commerce in Higher Education, atau pembelajaran berpusat pada siswa berbasis media sosial melalui perdagangan sosial di perguruan tinggi. Penelitian ini membahas tentang penggunaan media sosial dalam periklanan dengan Kasmar, kerangka teoritis kami untuk perdagangan sosial. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada bagaimana media sosial secara positif mempengaruhi periklanan dan bagaimana kaitannya dengan perdagangan sosial serta peningkatan branding dan keterpaparan organisasi. Yang nomor 4 adalah online advertising, creating a relationship between business and consumers atau periklanan online menciptakan hubungan antara bisnis dan konsumen. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan ulasan tentang pembuatan hubungan antara bisnis dan konsumen. Dan yang nomor 5, Berlin The Pinball Way, Conceptualizing the Berlin Framework for Transitioning from Linear to Collaborative Social Media Advertising, atau mengkonseptualisasikan kerangka Berlin untuk transisi periklanan media sosial linear ke kolaboratif. Yang nomor 6 ada Music as Source of Inspiration for Future Manager Events, Learning by Doing, Teaching Experiment. Musik sebagai sumber inspirasi bagi manajer masa depan, eksperimen, mengajar, belajar sambil kerja. Bab ini menunjukkan bagaimana musik dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun tim yang efektif. Nomor 7 ada The Soft Power of the Music Industry, Where Does It Start and Where Does It End, atau kekuatan lunak industri musik, di mana dimulai dan di mana berakhir, dan wawasannya dari Amerika Serikat dan Jepang. Nomor 8, International Determinants of Cultural Consumption from a Well-being Perspective, atau penentu internasional konsumsi budaya dan dari perspektif kesejahteraan. Yang nomor 9 adalah Holding on to Family Values or Adapting to a Changing World, atau memegang nilai-nilai keluarga atau beradaptasi dengan dunia yang berubah. Bisnis keluarga itu seringkali berakar dalam pada tradisi mereka, sementara tradisi menawarkan identitas dan stabilitas pada saat krisis. Mereka juga mendapat mewakili hambatan ketika inovasi dan adaptasi menjadi perlu.
Dan bab ini menanyakan bagaimana bisnis keluarga menangani tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Terakhir, yang nomor 10 ada terrorism versus tourism. How terrorism affect the tourism industry, atau terorisme versus pariwisata. Bagaimana terorisme mempengaruhi industri pariwisata. Dan di sini yang ditunjukkan sebuah gambar ada di nomor 2, yaitu social commerce optimization and integrated framework for customers behavior in social media, atau pengoptimalan perdagangan sosial kerangka terintegrasi untuk perilaku konsumen di media sosial. Dan ini adalah strukturnya model hubungan perusahaan pelanggan dalam perdagangan sosial. Selanjutnya ada nomor 3, social media driven student centered learning through social commerce in higher education, atau pembelajaran berpusat pada siswa berbasis media sosial melalui perdagangan sosial di perguruan tinggi. Dan di situ ditampilkan sebuah kerangka konseptual customer untuk sektor pendidikan tinggi. Yang selanjutnya ada nomor 5, yaitu Berlin The Pinball Way Conceptualizing the Wallin Framework for, atau mengkonseptualisasikan kerangka Wallin untuk transisi dan periklanan media sosial linear ke kolaboratif. Dan di situ di gambar itu adalah kerangka kerja Wallin untuk iklan media sosial yang di situ ada communication channels, yang di atas ada bisnis dan di bawah ada consumers. Yang terakhir adalah nomor 9, holding on to family values or adapting to a changing world, atau memegang nilai-nilai keluarga atau beradaptasi dengan dunia yang berubah. Di situ disajikan gambar model 3 lingkaran pada interaksi sistem yang berbeda dalam bisnis keluarga, dan di situ ada 3 lingkaran yang masing-masingnya saling melengkapi, dan ada keluarga, ownership, kepemilikan, dan bisnis atau manajemen. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.